Kira-kira yang biasa kamu simpan di kulkas apa? Itu minuman ya. Kenapa kamu menyimpan minuman di dalam kulkas? Agar suhu minumannya itu dingin. Ya, ada lagi yang Agar awet, Bu. Iya, agar awet. Kira-kira apa yang membuat makanan itu awet? Karena yang di dalam kulkas itu suhunya cenderung lebih dingin, lebih rendah. Terus apa bedanya jika disimpan di luar kulkas sama di dalam kulkas? Beda suhunya. Iya, suhunya kalau di dalam kulkas lebih rendah. Kemudian yang di luar kulkas cenderung lebih tinggi suhunya, dan itu biasanya berpengaruh pada reaksi yang ada pada bahan makanan atau minuman tersebut. Reaksinya apa? Salah satunya adalah reaksi pembusukan. Nah, ketika reaksi pembusukan, maka suatu makanan atau minuman itu cenderung untuk bereaksi dengan zat-zat yang dipicu oleh adanya mikroorganisme. Nah, ketika mikroorganisme itu berada di suhu yang lebih rendah, dia akan terhambat atau dia akan sulit untuk bereaksi dengan zat yang ada di bahan makanan tersebut. Ketika diletakkan di suhu yang lebih tinggi atau suhu ruang ya misalnya, dia akan lebih mudah untuk bereaksi sehingga lebih cepat membusuk. Nah, di materi hari ini kita akan mempelajari faktor laju reaksi, di mana dalam suatu laju reaksi ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada yang sudah membaca tentang faktor-faktor laju reaksi, kira-kira apa aja nih? Ada yang sudah membaca materi? Saya sudah. Ya, silakan Iza. Jadi faktor laju reaksi itu ada luas permukaan, konsentrasi, katalis, dan suhu. Ya, benar. Jadi faktor laju reaksi yang akan kita pelajari hari ini ada 4. Yang pertama ada suhu, luas permukaan, terus konsentrasi, dan juga katalis. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor laju reaksi. Kita akan melakukan sebuah praktikum sederhana yang akan mengidentifikasi faktor-faktor laju reaksi tersebut. Nah, hari ini
dilakukan adalah kita menyiapkan 2 gelas air. Kita menyiapkan 2 gelas air. Nah, karena di sini adalah pengaruh faktor suhu, maka yang kita gunakan di sini adalah air dengan suhu dingin dan juga air yang panas. Nah, di sini jumlah atau kuantitasnya sama ya. Kita akan melihat pengaruh faktor reaksi terhadap suhu menggunakan air dan juga vitamin C. Nah, kita akan men-setting stopwatch terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada air panas dan juga air dingin. Kita akan melihat kira-kira lebih cepat mana lebih cepat larut yang mana. Nah, Ibu akan menghitung 1 sampai 3. Silakan untuk dimasukkan secara bersamaan. Nah, hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, bisa dilihat ya, yang panas sudah mulai habis. Kemudian yang dingin masih berbuih. Nanti yang di belakang semisal kurang terlihat bisa maju ke depan ya untuk mengamati. Oke, untuk yang panas sudah larut ya, kita akan mencontoh. Oke, bisa kita lihat ya di sini untuk ada yang air panas, kita bisa melihat di situ dia lebih cepat. Berapa waktu yang dibutuhkan? 33 detik 51 milidetik. Kemudian untuk yang penggunaan air dingin dia butuhkan waktu 1 menit 8 milidetik. Nanti bisa dicatat ya untuk hasil pengamatannya di lembar kerja masing-masing. Oke, di percobaan 1 kita sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua. Di percobaan yang kedua kita akan melakukan percobaan mengenai pengaruh luas permukaan. Nah, di sini kita akan menggunakan tablet vitamin C lagi, tapi dengan bentuk yang berbeda. Jadi nanti kita menggunakan satunya tablet vitamin C yang tablet dan juga tablet vitamin C yang bentuk serbuk. Jadi kita akan haruskan terlebih dahulu tablet vitamin C-nya.
lebih banyak cukanya atau yang cuka sedikit. Kita akan Oke, di sini kita mendapatkan kecepatan laju reaksi dengan konsentrasi yang lebih tinggi ternyata lebih cepat daripada yang hanya sedikit. Nah, nanti bisa dituliskan untuk hasil pengamatannya ya. Nah, untuk percobaan terakhir kita akan menggunakan percobaan faktor katalis. Ya, nah. Sini kita akan menggunakan soda. Kita akan menggunakan minuman karbonasi yang akan kita masukkan katalis. Baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan keempat, yaitu kita akan menggunakan minuman berkarbonasi dan juga permen Mentos. Nah, di sini kita akan menggunakan Coca-Cola sebagai reaktan. Nah, ketika Coca-Cola ini dibuka, dia akan mengalami perubahan fasa dari di sini karbon dioksidanya akan mengalami perubahan fasa dari cairan menuju ke gas sehingga dia menghasilkan busa. Nah, di sini kita akan menggunakan permen Mentos sebagai katalis yang akan membantu untuk pelepasan busa atau pelepasan karbon dioksida menjadi lebih cepat. Nah, kita akan menambahkan Mentos ke dalam Coca-Cola. Kita hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, bisa diamati ya, sebelum dan sesudah dimasukkan katalis, maka pelepasan busanya lebih cepat ya kalau pakai katalis. Nah, oke, terima kasih ya untuk tugas dari hari ini. Nah, jadi melalui praktikum kita hari ini kita sudah belajar mengenai faktor-faktor laju reaksi apa saja tadi? Suhu, luas permukaan, konsentrasi dan katalis. Setelah ini Ibu kasih waktu 5 menit, silakan dilengkapi LKPD-nya dengan kelompoknya. Mana ini loh? Udah tak isi loh ya. Bagaimana ada yang masih dibingungkan dari LKPD-nya? Untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya mengenai praktikum
lebih banyak interaksi antar partikelnya akan semakin besar sehingga laju reaksinya juga akan meningkat. Untuk yang keempat yaitu katalis. Nah, ketika ada penambahan katalis, maka reaksinya akan berjalan lebih cepat. Nah, dari sini ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Sudah ada. Sudah paham semua ya? Baik. Oke, karena sudah paham, ada yang ingin menyimpulkan terkait pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Baik, silakan Iza. Jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah belajar bahwa laju reaksi itu dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya itu suhu, luas permukaan, konsentrasi, dan katalis. Semakin tinggi suhu, maka laju reaksi semakin cepat. Semakin besar luas permukaan bidang